Dan pemirsa, kembali kami akan lanjutkan dialog kami dengan ahli hukum pidana Bapak Ahyar Salmi. Pak Ahyar, tadi kalau kita sudah simak ya keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar, kemudian juga tadi sebelumnya Saka Tatal, ini kan saling meminta untuk jujur ya. Tadi Saka meminta Liga jujur, Liga juga meminta Ibtu Rudiana untuk jujur. Kemudian bagaimana nantinya hakim bisa meyakini siapa yang sebenarnya jujur memberikan kesaksian yang valid begitu? Iya, ini kejujuran itu kunci terbukanya suatu kebenaran yang material di dalam kasus ini. Nah, ini menarik betul kalau menurut saya. Saka minta Liga jujur, Liga juga minta Pak Rudiana jujur. Mudah-mudahan mereka jujur. Tentu kan nanti untuk menilai siapakah, kalau adalah satu kata nanti terhadap sesuatu masalah ini yang dipersoalkan, apakah memang Liga benar-benar melihat peristiwa itu atau tidak? Menurut saya itu inti masalahnya itu ya, kuncinya. Apakah Liga mengatakan dia ada di situ atau tidak? Nanti kita lihat. Mungkin dia dahulu memberikan keterangan ini, katakanlah ada intervensi atau dia katakan tadi mencekam suasananya tidak bebas. Apakah memang peristiwa itu ada atau tidak? Nah, ini kuncinya di situ. Itu kan dia menyinggung nama-nama Pak Rudiana kan. Iya. Nah, inilah yang dia minta tentu tentang peristiwa yang dia terangkan situ. Apakah memang sebenar-benarnya yang ketika dahulu atau itu memang bukan yang benar. Nah, Liga apakah itu yang dimaksud oleh Liga nanti minta Pak Rudiana yang benar. Pak Rudiana juga mengatakan apa yang dikatakan itu benar. Tinggal nanti hakim akan menilai tentunya dari track record seseorang itu. Tentang kebenarannya, latar belakang orang itu memberikan penjelasan kesaksian itu akan dilihat tentang kepribadiannya dia. Itu penilaian hakim. Nah, kalaulah kiranya misalnya nanti, apakah akan dilihat berdasarkan substansi dan atau misalnya dengan jumlah orang yang memberikan keterangan yang berbeda nanti, kalau memang berbeda ya dengan Pak Rudiana, apa yang akan diambil oleh hakim? Tentu hakim harus mengambil nih. Di sini kan yang menurut informasi Dede tidak akan hadir. Iya. Nah, Dede ini kan juga yang disebut dikategorikan sebagai saksi kunci kan, Dede, Liga, yang satu lagi Aib. Nah, kita nggak tahu Aib. Aib selama ini kan belum bersuara. Iya. Tapi yang udah bersuara dua nih, dua yang mengatakan peristiwa yang dulu itu kan nggak seperti itu. Nah, sekarang Pak Rudiana bilang kan mungkin bagaimana terhadap tanggapan ini nanti Pak Rudiana yang mempersoalkan. Dilihat dalam segi kuantitas, ini kan bisa dikatakan untuk sementara ini 2-1. Apakah hakim nanti akan melihat dalam segi kuantitas berapa jumlah orang yang mengatakan A dengan berapa jumlah orang yang mengatakan B? Mana yang dia lebih yakin? Di samping secara kualitas dilihat nanti tentang kepribadian orang yang mengemukakan keterangan itu tadi. Jadi ada dua menurut saya pertimbangan hakim nanti. Satu secara kualitas, kualitas ini berkaitan dengan penilaian hakim tentang kepribadian orang ini jujur atau tidak, tentu ya juga substansinya dia. Yang kedua adalah kuantitas, jumlah orang yang mengatakan A itu berapa banyak dengan B berapa banyak. Nah, tinggal kita lihat nanti bagaimanakah posisi AF yang sampai sekarang kan belum ketahuan mungkin di mana adanya AF dan dia belum bersuara ke publik kan, apakah nanti akan muncul juga? Kalau dia muncul, apa kata AF nanti? Kita tunggu. Apakah A seperti Liga dengan siapa? Dengan Dede? Iya. Atau dia B yang akan dia katakan? Nah, ini kan 3 orang ini. Nah, ini Ebony, kalau menurut informasi kan ini yang mereka ini tidak dihadirkan ke dalam persidangan. Oke. Begini Pak Ahyar, ini artinya kehadiran ataupun kesaksian dari Ibtu Rudiana juga menjadi sangat penting untuk dihadirkan dalam sidang PK ini? Apakah nanti akan diajukan? Tentu yang akan mengajukan nanti pasti pihak kejaksaan. Jaksa penuntut umum tentunya. Oke. Nggak mungkin pihak Saka Tatal akan mengajukan itu, tentu nggak mungkin. Orang yang mengajukan saksi itu adalah saksi yang menguntungkan menurut dia. Kalau yang kira-kira merugikan dia nggak akan mau. Tentu yang meringankan tentunya. Kalaupun Pak Rudiana nanti akan dihadirkan, kita dengar pihak jaksa penuntut umum nanti siapa saja. Ada nggak saksi yang mereka ajukan atau tidak? Nah,
kalau maaf Pak, saya potong sedikit lagi, tapi kalau secara KUHAP ataupun mekanisme persidangan yang bisa mengajukan saksi ini hanya dari pihak pemohon dan termohon, apakah nanti juga hakim bisa jadi akan meminta siapapun itu untuk dihadirkan untuk menguatkan? Di dalam pidana saya nggak lihat ada prakteknya, kecuali mungkin dalam perdata memang kadang-kadang hakim juga meminta. Oke. Ini hakim kan ada di tengah-tengah, silakan. Kamu dikasih hak untuk memberikan, mengajukan alat bukti sesuai dalam 184 KUHAP, ada 4 selain dari orangnya, silakan bawa sendiri, nanti hakim akan menilai. Oke, Pak Ahyar, tadi mungkin ada poin menarik yang Bapak ingin sampaikan. Saya lupa lagi tadi apa yang di ujungnya itu ya. Lupa dulu sementara Oke, tadi mungkin itu. kita sedikit menyinggung tadi ya Pak, bahwa kuasa hukum dari Saka Tatal ini kan menyatakan Dede tidak bisa hadir nih, last minute begitu ya. Iya. Nah kemudian bagaimana kesaksian Dede ini menjadi sangat penting tentunya untuk bisa menguatkan majelis hakim. Apakah kalau misalnya Dede memang tidak dihadirkan tadi, betulkah menurut kuasa hukum bahwa keterangan dari Deddy Mulyadi ini tidak dibutuhkan? Itu tergantung kan penilaian dari pihak penasihat hukum. Apakah penting atau tidak, mereka lah yang lebih tahu. Tentu paling tidak semakin banyak orang mengatakan itu kan lebih menguntungkan kepada pemohon. Tinggal dia yang menilai perlu atau tidak. Sekiranya misalnya apakah nanti juga penasihat hukum ini ingin mengajukan Dede lagi, minta aja nanti kepada majelis, mungkin dia berhalangan, toh kan minggu depan masih ada, besok ya, besok itu kan masih ada hak mereka untuk mengajukan ahli. Apakah di situ kan minta waktu? Nah, kalau menurut saya jangan juga majelis ini terlalu ini kan bukan pra-peradilan yang ada batas waktunya, persidangannya 1 minggu harus selesai. Kalau ini nggak ada batas waktu untuk persidangan, kasihlah para pihak ini untuk mengajukan alat bukti seluang-luasnya kalau menurut saya seperti itu, sehingga kebenaran material tadi terungkap, tidak karena batas waktu sehingga hal ini tidak terungkap. Nah, kalau itu yang terjadi tentu mungkin butuh lagi waktu nanti untuk mengajukan PK yang kedua kalinya, lama lagi nanti waktunya untuk itu. Untuk PK kedua kalinya itu mekanismenya seperti apa Pak? Ya Ketentuannya? hampir sama dengan ini, ya ditemukan lagi novum yang baru. Nah, kalau dia ada sekarang kan lebih bagus sekarang. Kenapa tidak sekiranya nanti penasihat hukum meminta waktu untuk mengajukan kembali orang-orang, kan ini ada juga perkembangan tadi kita dengar ya dari Liga, dia mendapat kabar bahwa Eki meninggal kan dari temannya, siapa tadi namanya? Sania atau Tania. Nah, Tania atau Tania tadi kan. Ini nama yang belum begitu ramai dibicarakan kan belum di publik tahu ya? nanti. Nah, ini apa nih makna ini tadi? Nah, apakah ini akan digali juga oleh pihak yang berdelapan ini? Maksud saya yang berdelapan, yang ini kan sekarang sekatata, yang lain kan juga mempunyai hak juga nanti. Ini ada keterangan apakah dia akan sampaikan juga di pengadilan. Tadi juga dia katakan ketika dia berdiri di depan SMA ya tadi ya, ada juga teman-teman yang lain, nggak tahu kapan, dalam rangka apa dia ada di situ. Ini kan juga menarik sebenarnya fakta yang untuk digali. Saya berharap galilah semua fakta-fakta yang ada sehingga nanti memang terbuka kebenaran. Nggak perlu kita tutup-tutupin itu, karena yang kita cari adalah kebenaran. Itulah keadilan hakiki nanti akan terwujud. Baik, lalu tadi selain Liga Akbar ya Pak Ahyar, kan juga ada 2 teman Vina yang dikatakan ini masih berkomunikasi di hari H kejadian. Itu seberapa penting nanti perannya, kesaksiannya bisa juga menguatkan ataupun memberikan validasi untuk pertimbangan hakim? Itu tergantung kepada pembicaraan mereka. Apa yang dibicarakan saat itu? Apakah ada tanda-tanda alam, tanda kutip maksud saya, akan ada suatu peristiwa? Ada dia nggak merasa itu? Dia mengeluh, oh ini saya ini misalnya ada cerita dulu dia merasa terancam, atau dia merasa apa, atau apa. Nah ada nggak itu? Hal yang akan berkorelasi dengan kasus ini adalah keterangan yang ada kaitan dengan kasus. Jangan dia bercerita bahwa kami itu dulu bukan dengan kasus ya, misalnya dia pergi suka jalan-jalan, kita suka ngobrol. Nah itu kan tidak berkorelasi. Nah intinya penting tidaknya nanti 2 saksi temannya Vina ini berkaitan dengan sebelum peristiwa ini atau apa yang kira-kira ada korelasi relevansinya dengan
kejadian itu tadi di situ. Oke, baik Pak Ahyar. Ya.